Dia mengidap inkontinensia di umur 27 tahun. Agar keluarga tak melihatnya, suaminya bergegas maju, mendorongnya ke kamar, memeluknya dengan erat. Keesokan harinya, gadis ini tampak baik-baik saja. Aku mencintaimu. Suami sedikit tertegun. Lalu dia berjalan keluar rumah sambil tersenyum. Saat pintu ditutup, dia menangis. Karena Rio adalah nama mantannya. Ini adalah film romantis yang wajib ditonton. 240.000 penonton memberinya skor 8. Karena itu membuat setiap orang yang jatuh cinta tahu bagaimana cara menghargai. Nama gadis ini Dea. Anak orang kaya dan sederhana. Dia yang putus cinta ini pergi beli soda lampiaskan amarah. Saat pergi dia baru sadar lupa ambil soda. Dia bergegas kembali dan malah senggol seorang pria yang bawa soda di depan pintu. Dea melihat konter yang kosong dan simpulkan sodanya dibawa pergi pria ini. Dia tak berkata apapun. Dengan sombong ambil sodanya dan langsung meminumnya. Sehabis minum tak lupa bersendawa. Lalu berikan kaleng kosong ke pria ini. Dia pun berbalik dan naik bus. Dia baru sadar dompetnya hilang saat gesek kartu di bus. Dia hanya bisa kembali ke toko untuk mencari. Tak tunggu dia bicara, petugas langsung keluarkan dompet dan sodanya dari bawah konter. Dea baru tahu dia salah paham. Dia segera berlari keluar, ingin kembalikan sodanya ke pria itu. Tapi pria itu sudah pergi. Di perusahaan, bos mengeluh pada Dea. Bilang mandor yang renovasi perusahaan baru kabur membawa uang. Perusahaan hanya bisa hentikan pekerjaan sementara. Dia teringat ayahnya berbisnis real estate. Jadi dia segera meminta bantuan ke ayah. Tak lama itu, ayah mengirim seorang pekerja. Saling bertatapan. Sangat memalukan. Bukankah itu pria yang waktu itu? Dea malu dan bersembunyi di lantai bawah. Awalnya ingin beli soda untuk tenangkan diri. Tiba-tiba tangan besar terulur dari belakang. Mengejutkan Dea hingga berdiri dan ingin lari. Tapi dihentikan oleh pria ini, Robbie. Inikah rasanya ditahan oleh pria? Itu membuat jantung kecilnya berdetak tanpa henti. Perjalanan pulang kerja, teringat tentang hal barusan. Dea tak berhenti cekikikan. Dalam sekejap, tasnya dirampas oleh pencuri yang ngebut. Belum sempat minta bantuan. Pose yang begitu rapi dan tampan. Dea pun tercengang. Melihat hari sudah larut, Robbie yang selalu susah diatur. Memukul kaca depan yang rusak. Mengantar Dea pulang dengan mobil konvertible. Tak memakai sabuk. Robbie meminta Dea memegang sekop. Stabilkan tubuh. Sipitkan mata. Robbie langsung lempar helm las ke Dea. Pertemuan aneh ini memberinya perasaan segar yang belum pernah dirasakannya. Membuat hati Dea berdebar-debar. Sejak saat itu, setiap hari dia dandan dengan sepenuh hati. Pergi ke tempat kerja Robbie. Hanya demi melihatnya dari jauh. Agar percakapan berhasil. Dea bahkan bawa sahabatnya sebagai penyamaran. Pura-pura melewati tempat bebek. Kami kebetulan lewat. Tadi sangka bertemu denganmu. Mau minum bersama. Robbie tersenyum dan setuju. Lalu tuangkan segelas penuh soju untuk Dea. Kamu minum ini dan kita akan bersama. Jika aku tidak minum, kita selamanya adalah orang asing. Dea ambil gelas itu dan meminumnya. Saat aku mencintaimu, kebetulan kamu juga mencintaiku. Itu mungkin hal terbaik dalam hidup. Robbie yang jatuh cinta ini mengubah citra ceroboh masa lalunya. Cukur jenggot, pakai parfum. Meski pekerjaan sehari-hari sangat melelahkan, dia masih bisa jemput Dea pulang kerja. Mereka main tenis bersama, jalan-jalan bersama, ribut dan tertawa bersama. Demi memberi Dea masa depan yang indah, Robbie mulai belajar siang dan malam untuk persiapkan sertifikat arsitek. Dan Dea secara pribadi membantu Robbie membuat jas yang keren. Matahari terbenam. Udara dipenuhi dengan manisnya dua orang yang sedang jatuh cinta. Setelah beberapa waktu, Dea punya ide untuk menikah. Diskusi pernikahan dengan Robbie. Tapi ditolak mentah-mentah. Karena Robbie tahu,
Sekarang dia miskin, tak mampu berikan masa depan cerah pada gadis tercintanya. Hanya bisa terus terang. Bisakah kamu sadar? Kamu seorang putri dan aku seorang pengemis. Tapi Dea tidak peduli dengan perbedaan keduanya. Dia percaya cinta atasi semua kesulitan. Jadi tanpa beritahu Robbie, dia atur sebuah pertemuan. Mendengar dia panggil ayah, Robbie berbalik dan melihat. Dia tercengang. Ayah Dea adalah bosnya sendiri. Saat dia pergi ke toilet, ayah sangat kesal dan menanyai Robbie, "Mana orang tuamu?" "Apa Dea? Tak beritahu kamu? Apa kamu punya keluarga? Jika kamu tak keberatan, aku pergi dulu. Kamu dipecat." Mungkin ayah dari seluruh dunia tak ingin laki-laki miskin menjadi menantunya. Saat ini ada panggilan di luar bahwa ada yang pingsan. Robbie segera lari keluar dan melihat Dea pingsan di tengah hujan. Dia segera gendong Dea dan lari ke rumah sakit. Ayah Dea melihat itu. Anak ini bahkan lebih panik daripada dirinya. Mendengar kata dokter, putrinya pingsan karena stres yang berlebihan. Saat melihat putrinya yang sadar, ekstasi dan cinta saat melihat Robbie. Ayah tahu, dia tak bisa hentikan pernikahan ini. Hari pernikahan, Dea terlihat seperti peri dengan gaun putihnya. Robbie hanya berdiri di sana, tak bisa sembunyikan kegembiraannya. Cinta tanpa akhir tersampaikan di mata keduanya. Setelah menikah, demi beri kehidupan baik untuk istrinya, Robbie mulai bekerja keras. Akhirnya dengan keterampilan profesionalnya, dia tak hanya peroleh sertifikat arsitek. Dia juga berhasil menangkan proyek besar. Di samping itu dia punya keinginan, yaitu membangun rumah untuk Dea sendiri. Saat ini Robbie menabung cukup banyak uang siap untuk mulai bekerja. Tapi seperti yang ditakdirkan, bertahun-tahun tak bertemu ibunya yang penjudi ini. Tiba-tiba datang dan minta duit. Robbie menyuruhnya pergi sejauh mungkin. Ternyata dia ditelantarkan ibunya sejak dia kecil. Kakek tetanggalah yang mengadopsinya. Jadi dia tumbuh dengan gigi dalam hinaan dan omelan sejak kecil. Jika bukan karena bertemu Dea, dia masih hidup dalam cangkang tertutup. Untuk memahami suasana hati ibu dan anak, Dea bujuk Robbie. Lunasi utang ibu dengan uang bangun rumah. Tapi Robbie seperti orang gila. Dan memukul gelas kaca. Pecahan itu melukai tangannya. Tapi tidak 1/10 juta dari sakit hati yang ditimbulkan. "Jangan nangis lagi. Tahu mengapa aku tak nangis? Aku tumpahkan semua air mataku malam itu. Dia meninggalkanku, dan buang aku ke orang tua itu. Aku menangis sepanjang malam. Dia tak bisa dapatkan 1 sen pun dariku." Dea berjalan ke Robbie dengan sakit hati. Usap darah tangannya dengan lembut gunakan bajunya. Dan menasehatinya, "Jika kamu memiliki lebih banyak kebencian di hati, maka semakin dikit ruang tersisa untuk cinta kita." Setelah itu Dea dengan lembut memeluk Robbie. Mendengar perkataan Dea, hati keras Robbie perlahan lunak. Dia putuskan untuk lepaskan masa lalu. Mulai masa depan indah dengan Dea. Keesokannya, Robbie mencari debt collector. Lunasi semua utang ibunya. "Kita bangkrut." Dea senang dan tertawa. Karena sekarang mereka akhirnya bisa bersama selamanya tanpa beban. Tapi sepertinya Tuhan cemburu pada kekasih ini. Akhir-akhir ini, Dea merasa dia sering lupa. Bahkan lupa jalan pulang rumah. Dia putuskan untuk ke dokter. "Kamu mengidap penyakit Alzheimer." Matanya membelalak tak percaya. Dia baru berusia 27 tahun. Baru saja menikah dengan orang yang dia cintai. Belum memberinya anak yang lucu. Belum menua bersama. Dea berjalan di jalan dengan cemas. Penyakit Alzheimer, yang berarti dia akan melupakan semua orang di hidupnya. Lalu mati seperti tanaman. Pulang rumah, Robbie yang tak tahu apa-apa memeluk Dea dengan erat di lengannya. Mata Dea perlahan memerah. Takut ketahuan oleh Robbie, dia berpura-pura ke toilet. Menangis keras dengan suara air mengalir. Tak bisa menahan kesedihan Robbie. Dea putuskan untuk rahasiakan darinya. Keesokannya, Dea berhenti dari pekerjaannya. Sepenuh hati menemani Robbie di rumah. Dia ingin gunakan ingatan terbatasnya. Ciptakan lebih banyak kenangan untuk Robbie. Lalu tinggalkan dia. Dea membuat bekal lebih awal. Dan minta Robbie bawa ke kantor.
Setiap kali Robbie buka bekalnya, rekannya sangat iri padanya. Dan melihat hidangan lezat apa yang ada di bekal. Tapi kali ini, kotak bekal hanya ada nasi. Robbie kira Dea lupa taruh lauknya. Hingga dia pulang. Lihat Dea yang mencuci lagi mangkuk. Yang baru saja dia cuci. Dia baru sadar ada yang tak beres. Dia mencari dokter yang tangani Dea. Dia baru tahu. Dea alami demensia. Mungkin, itu orang dengan nama dan marga sama, kamu mencampurnya. Dia adalah istrimu. Kamu sudah gila ya? Mengapa kamu beritahu dia? Kamu yakin kamu tidak salah? Aku tak mungkin salah. Kau yakin kau benar-benar yakin? Tuan tenang sedikit. Istri dokter juga meninggal karena penyakit ini. Begitu kata meninggal keluar, seluruh dunia Robbie hancur. Jika Dea tak mengingatnya, bahkan tinggalkan dunia ini, maka hidupnya tak ada arti lagi. Di saat bersamaan, Dea kebetulan sakit saat dia keluar. Saat polisi ingin membantunya, mantan Dea datang. Dia spontan memegang tangan mantannya. Dea yang pada saat itu lupa pada Robbie. Tapi saat keduanya duduk, dia kembali mengingat semuanya. Dia panik dan pergi naik taksi. Setelah pergi dari rumah sakit, Robbie mulai mencari Dea ke seluruh dunia. Dari siang hingga malam, akhirnya bertemu di stadion bisbol tempat keduanya sering datang. Kamu sudah tahu. Aku punya penghapus di kepalaku. Seketika, air mata keduanya seperti banjir. Aku akan segera melupakan semuanya. Aku bahkan tak tahu kenapa kamu di sebelahku. Kamu akan menghilang dari kepalaku. Jika ingatanku hilang, rohku juga akan hilang. Aku sangat takut. Kenapa rohmu akan hilang? Berikan rohmu padaku saja. Aku adalah ingatanmu. Aku adalah hatimu. Cinta dapat memberi orang kekuatan untuk beregenerasi dan memperkuat keberanian orang dalam hadapi derita. Sejak hari itu, Robbie menempel catatan di seluruh rumah dan menulis banyak kartu anti hilang untuk Dea. Biarkan dia memukul dadanya. Setelah pastikan Dea bisa tinggal di rumah sendirian, Robbie baru pergi kerja. Tapi kakinya baru melangkah. Mantan Dea pun datang mencarinya. Dea yang ingatannya kabur waktu ke waktu, mengira keduanya masih berpacaran. Dengan anggun menarik mantannya masuk. Untung Robbie pergi belum jauh. Melihat di rumah ada seorang pria. Dia segera masuk dan memukulnya hingga terjatuh. Tapi menurut Dea yang saat ini, mantannya adalah kekasihnya. Dia maju untuk menghentikan dan tak sengaja melukai Robbie. Lalu dia langsung jatuh sakit dan pingsan. Kebetulan, terlihat oleh keluarganya yang datang mengunjungi. Mengetahui putrinya sakit, ayah menyuruh Robbie dan Dea bercerai. Dengan cepat dia akan mengompol atau lebih buruk. Kamu tak akan tahan. Dia adalah istriku, aku akan merawatnya. Saat keduanya berselisih. Kakak, apa yang terjadi? Hanya beberapa hari, fisiologi Dea menjadi kacau. Melihat ini, Robbie bergegas masuk dan kunci pintu. Lepaskan pakaian untuk menyeka Dea. Dia tahu penyakit Dea semakin parah. Jadi dia begadang setiap malam. Dia ingin bangun modal rumah secepat mungkin. Biarkan pekerja mulai bekerja. Selesaikan rumah baru mereka. Pagi harinya, Robbie bersiap pergi kerja. Dea kambuh lagi. Dia memanggil Robbie dengan nama mantannya. Dan berkata, aku mencintaimu. Robbie yang hancur menemui dokter. Matanya menatapku dengan penuh kasih sayang. Tapi malah memanggilku dengan nama mantannya. Dan bilang aku mencintaimu. Sebenarnya siapa yang dia cintai? Dokter tak bisa menjawab. Hanya memberitahunya. Orang yang terkena dampak mulai lupa dari ingatan baru-baru ini. Saat ini, Dea berjalan ke seluruh rumah. Saat dia menyentuh palu kayu milik Robbie, langsung terlintas di benak hal-hal kecil tentang masa lalu dengan Robbie. Dea tak percaya. Dia telah menyakiti orang yang paling dia cintai.
agar Robbie tak terluka lagi. Dea dengan sedih menulis surat perpisahan dan perjanjian cerai. Kamu sedang nangis ya? Aku tak ingin melihatmu menangis. Aku ingin kamu lebih bahagia. Tapi yang aku perbuat membuatmu sedih. Aku, Dea, hanya mencintaimu. Aku mencintaimu. Beribu kata aku mencintaimu. Juga tak bisa jelaskan cinta Dea pada Robbie. Membaca surat yang ditinggalkan Dea, Robbie sangat sakit hati hingga tak bisa bernapas. Saat ini, dia sangat benci dirinya. Mengapa mempertanyakan cinta Dea? Robbie merobek perjanjian cerai itu. Berhenti kerja. Mulai cari Dea di seluruh dunia. Akhirnya suatu hari, Robbie menemukan kotak surat di pintu. Ada surat Dea dari panti jompo. Dia melaju cepat ke sana. Sampai di tujuan, dia ambil parfum pertama mereka saat kencan. Tuang di tangan dan aplikasikan ke wajah. Mencoba bangkitkan ingatan Dea dengan aroma kuat. Dia sobek semua foto kecuali yang ini. Dia dengan lembut buka tirai. Setelah beberapa hari, dia akhirnya kembali bertemu kekasihnya. Dea ingin berdiri dan tak sengaja menjatuhkan album. Robbie segera membantunya mengambilnya. Melihat gambar mukanya sendiri, dia mengira Dea masih mengingatnya. Tapi kenyataan memukulnya keras. Kamu masih ingat denganku tidak? Kita pernah bertemu ya? Sangat senang kenal denganmu. Aku bernama Robbie. Tak masalah bahkan jika kamu melupakanku. Aku akan mengatakan aku mencintaimu ribuan kali. Saat makan, Dea tiba-tiba mencium aroma parfum yang tak asing. Baunya seperti pernah tercium di mimpi. Tak bisa mengingatnya. Melihat Dea yang berpikir keras, Robbie tak bisa menahan air mata sakit hatinya. Mengapa kamu menangis? Robbie buru-buru memakai kacamata hitam dan menahan air matanya. Dia bawa Dea ke toko tempat keduanya bertemu pertama kali. Robbie ambil soda dan berdiri depan pintu. Lihat pemandangan di depan. Dea merasa sangat tak asing. Dan lihat ke dalam toko lagi. Melihat setiap wajah staf. Apakah ini surga? Kepala putih bukanlah pengganti salju. Ini sudah menjadi takdir keduanya. Jalan kembali ke cinta. Mobil konvertibel berpacu di jalan gunung yang berkelok-kelok. Berlayar menuju ke kejauhan tanpa kepastian. Angin musim semi menari di rambut panjang sang kekasih. Matahari hangat dengan lembut mencium wajah bahagia itu. Aku mencintaimu.